Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DTV, kembali kita berjumpa dalam acara Bedah Buku. Dan bedah buku kita pada kesempatan ini akan membedah sebuah buku yang berjudul Perbandingan Praktik Etika Bisnis, Etnis Cina dan Pembisnis Lokal. Nah, buku ini bercerita tentang bagaimana etnik Cina dan etnik lokal, dalam hal ini masyarakat suku Banjar di Kalimantan, dalam hal berbisnis. Nah, untuk membahas buku ini secara lebih mendalam telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Ridwan SAG. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di ADTV dalam acara Bedah Buku. Ya. Pak Ridwan pada saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Ridwan, untuk membicarakan buku ini lebih mendalam tentang etika bisnis yang membandingkan antara etnik Cina dan pembisnis lokal. Dalam hal ini pembisnis lokal suku Banjar di Kalimantan. Nah, ini cukup menarik karena membandingkan dua etnik yang jelas berbeda, Pak Ridwan ya. Nah, menurut Pak Ridwan bagaimana tentang apa yang tertulis di dalam buku ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DTV yang saya hormati, yang pertama bahwa sesungguhnya menarik kalau kajian dalam buku ini penelitiannya cukupnya menjadi lebih luas. Ya. Artinya karena etnik Cina ini mewakili otomatis agama mereka, karena bagaimanapun etika juga dipengaruhi oleh pemahaman agama mereka. Sementara Banjar adalah representasi umat Islam di sana. Karena penelitiannya hanya Cina dan Banjar sekup yang lebih kecil, saya kira tidak bisa buku ini lalu ditarik sebagai representasi ajaran Islam atau praktek pengamalan ajaran Islam untuk umat Islam pada umumnya. Karena kajiannya hanya pada sekup masyarakat suku Banjar saja. Meskipun di akhir buku sudah ditulis oleh penulis buku sendiri bahwa kalau mau diperkaya khasanahnya bisa sesungguhnya dibandingkan praktek bisnis Cina dengan yang mewakili umat Islam etnis tertentu, misalnya Padang. Kita tahu di Padang juga mayoritas umat Islam, atau di suku Jawa tertentu juga banyak komunitas Muslim di dalamnya, atau Madura misalnya. Ini penulis mengharapkan ada yang mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini, meneruskan penelitiannya. Gitu. Tapi kan paling tidak dari apa yang tertulis di dalam buku ini kan sudah bisa memberikan gambaran etosnya, Pak. Betul. Pak Ridwan ya. Kalau kita bandingkan dengan etnis yang lain mungkin berbeda-beda, tapi kan menariknya ini karena ini berdasarkan atau dilatar belakangi dengan latar belakang mereka yang etnis Banjar dalam hal ini kan direpresentasikan dengan kaum Muslim. Nah, sedangkan etnis Cina dalam hal ini tentunya bukan Islam tapi Konghucu. Nah, spirit apa namanya spirit berbisnisnya itu yang mungkin cukup menarik begitu. Betul. Catatan saya yang kedua tentang buku ini, Pak Imron ya. Kalau kita bicara etika secara menyeluruh, itu kan sebenarnya tidak hanya terkait dengan sesuatu yang sifatnya anjuran. Karena etika itu bicara ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya larangan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Saya lihat buku ini hanya membatasi pada memang semangat atau etos kerja yang dibangun oleh etnik Cina, tanpa melihat apakah etos kerja Cina itu melanggar hal-hal yang dilarang. Di dalam falsafah Konghucu atau Konfusianisme yang ada di sana. Nah, sementara Islam mau tidak mau pengamalan ajaran Islam itu kan tidak hanya pada aspek anjuran atau perintah semata, tetapi lebih juga pada bagaimana meninggalkan hal-hal yang dilarang. Di buku ini juga ditulis beberapa hal-hal yang dilarang, misalnya praktek ribawi, praktek perjudian, suap dan seterusnya gitu. Tapi memang tidak menjadi bahan penelitian lebih lanjut oleh saudara Muhaimin ini ketika melihat etos kerja. Karena itu berpengaruh, Mas Imron gitu. Misalnya begini. Kalau Islam lalu melarang persoalan ribawi, padahal dalam konteks ribawi itu ada sektor bisnis yang sangat menjanjikan. Atau hal-hal yang dilarang, misalnya bunga murah itu kan bagaimanapun bagian dari yang dilarang dalam Islam. Kalau kita sepakat bahwa bunga adalah riba, tapi karena etnik Cina tidak itu melihat bagian dari yang dilarang, sehingga dia bisa ambil sebagai sumber modal yang menjanjikan gitu. Ini tidak dilihat di konteks ini gitu. Tapi semangat etosnya saya kira itu yang perlu kita ambil pelajaran dari mereka cukup banyak. Nah, tapi kalau dilihat dari apa yang tertulis di buku ini,
paling tidak kita bisa mempunyai gambaran sebetulnya kalau misalnya pebisnis lokal dalam hal ini masyarakat Muslim itu ya Banjar itu bisa, soalnya begini, ada semacam pandangan yang berbeda antara pebisnis lokal dalam hal ini kaum Muslim dengan pebisnis etnis Cina itu, bahwa semangat berbisnisnya itu yang berbeda itu. Apakah karena di dalam Islam itu ada batasan-batasan itu tadi sehingga etos berbisnisnya itu agak terganggu begitu, agak terhambat begitu. Iya, bisa jadi itu, tapi saya tidak melihat itu sebagai faktor yang dominan mempengaruhi etos kerja masyarakat Banjar dalam konteks penelitian ini atau Muslim secara lebih luas. Ya. Kita melihat bahwa pengajaran Islam di Indonesia khususnya ini kan lebih banyak didominasi oleh ajaran-ajaran yang bersifat ritualistik, sehingga khasanah muamalah Islam yang sudah sangat kaya itu kadang-kadang sering luput. Satu, yang kedua, metodologi pengajaran yang menurut saya perlu juga dibenahi. Itu bahwa pengajaran agama itu kan tidak semata-mata doktrinitas. Selama ini kita melihat orang belajar agama Islam khususnya itu lebih banyak pada persoalan doktrin. Kemudian wilayah yang disentuh adalah wilayah kognitif, tidak pada wilayah etos, aplikasi gitu. Padahal kalau kita persoalan muamalah bisnis dalam hal ini kan lebih banyak pada persoalan aplikasi. Bagaimana membangun etos kerja itu soal aplikasi, dan ini pada wilayah metodologi saya kira perlu diperbaiki. Yang ketiga, Pak Imron, terkait dengan etos kerja itu masih ada sebagian ajaran Islam yang menyatakan, dan ini mungkin menurut saya perlu diperbaiki, adalah bahwa muamalah, berbisnis, bekerja itu bukan bagian dari ibadah yang berpahala. Jadi dikotomi ini yang menurut saya harus segera diselesaikan supaya umat Islam juga memiliki etos yang tinggi gitu. Lebih pada persoalan itu menurut saya melihatnya. Baik, Mas Ridwan dan pemirsa ADTV, bedah buku akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.